Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Riset Keuangan Digital. Nama saya Akmal Muhammad dengan NIM 2402010200956 dari Prodi PJJ Manajemen. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu terkait dengan artikel Pre and Post COVID-19, The Impact of US, UK, and European Stock Market on ASEAN 5 Stock Market. Artikel pra dan pasca COVID-19, dampak pasar saham AS, Inggris, dan Eropa terhadap pasar saham ASEAN 5, yang ditulis oleh Izan Jamil, Mauri Kogit, Tin Sang Lim, and Jaratin Lili. Abstrak, studi ini menyelidiki hubungan harga penutupan pembukaan saham pasar AS, Inggris, dan Eropa terhadap harga saham pasar ASEAN 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, sebelum dan selama pandemi COVID-19. Metode yang digunakan untuk studi ini adalah pendekatan uji batas autoregressive distributed lag atau ARDL pada dua set data independen, yaitu pra-pandemi dan selama pandemi. Temuan utamanya, pra-COVID-19, harga pasar Filipina yang memiliki hubungan kointegrasi dengan pasar AS, Inggris, dan Eropa. Selama COVID-19, hampir semua pasar ASEAN 5, kecuali Thailand, bergerak selaras atau in tandem dengan pasar AS, Inggris, dan Eropa, mengindikasikan mengindikasikan adanya efek penularan atau propagation effect. Implikasi dan saran, hasil ini menunjukkan bahwa pasar saham di ASEAN 5 rentan terhadap perilaku saham AS, Inggris, dan Eropa pada saat pembukaan. Investor atau pedagang ASEAN 5 disarankan untuk berpartisipasi di pasar asing selain AS, Inggris, dan Eropa yang tidak memiliki hubungan kointegrasi untuk mitigasi risiko, terutama selama krisis global. Kemudian latar belakang, pandemi COVID-19 diklasifikasikan sebagai krisis global yang berdampak luas. Berbeda dengan epidemi sebelumnya seperti SARS, respon global terhadap pandemi termasuk pembatasan pergerakan dan lockdown yang diberlakukan pemerintah memicu guncangan ekonomi yang masif dan menyebabkan kehancuran signifikan di pasar modal seluruh dunia. Pada puncak wabah di 2020, dapat kita lihat di tabel terkait dengan performa pasar saham dari beberapa negara selama COVID-19. Pasar saham utama di AS, Inggris, Eropa, dan ASEAN 5, kelompok yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, mengalami penurunan nilai setidaknya 30%. Penurunan persentase tertinggi tercatat pada 2020 dialami oleh pasar Filipina sebesar 48,81%, diikuti oleh Italia sebesar 45,5%, dan pasar Eropa lainnya seperti Spanyol sebesar 42,43%. Menurut King dan Watwani tahun 1960 berpendapat bahwa harga pembukaan pasar saham kawasan ASEAN 5 mengandung volume informasi yang signifikan berdasarkan peristiwa yang terjadi di AS, Inggris, atau Eropa. Jam perdagangan yang tidak tumpang tindih antara AS dan Jepang, misalnya, memberikan uji yang jelas tentang bagaimana informasi ditransmisikan dari satu pasar ke pasar lain. Kontribusi signifikan kedua dari studi ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang reaksi pasar saham sebelum dan selama pandemi. Reaksi dalam konteks hubungan antara ASEAN 5 dan pasar saham dunia terkemuka merupakan studi yang masih perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, ada dua pertanyaan yang telah lama diteliti. Satu, apakah harga penutupan pasar saham AS, Inggris, dan Eropa secara signifikan memengaruhi harga pembukaan pasar saham ASEAN 5? Kemudian yang kedua, apakah pandemi COVID-19 telah membuat perbedaan yang signifikan sebagai saluran penularan antara pasar? Dengan mempertimbangkan kontribusi ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak harga penutupan pasar saham AS, Inggris, dan Eropa terhadap harga pembukaan pasar saham ASEAN 5 sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pembahasan pada artikel ini membahas beberapa konsep dan studi empiris mengenai integrasi pasar saham, transmisi informasi antar pasar, dan efek krisis global, terutama yang berkaitan dengan perbedaan zona waktu dan jam perdagangan. Yang pertama, bagian dari pembahasan ini yang akan saya bahas yaitu terkait dengan model teoritis dan integrasi pasar. Yang kedua, kajian empiris mengenai kontagion dan krisis sebelumnya. Dan yang ketiga, fokus penelitian dan implikasi zona waktu. Yang pertama, pembahasan terkait model teoritis dan integrasi pasar. Tinjauan ini dimulai dengan model penetapan harga aset internasional, International Capital Asset Pricing Model, ICAPM oleh Stultz dan Solnick untuk menguji apakah pasar aset terintegrasi secara internasional. Kritik utama terhadap ICAPM, terutama dari King dan Wadwani, adalah pengambilan faktor perbedaan zona waktu yang kemudian mereka revisi dengan model mereka. Dan juga efek lead lag, fenomena ini diyakini merupakan hasil dari jam perdagangan yang tidak sinkron karena perbedaan zona waktu, seperti yang disetujui oleh Low,
dan McKinsey, dan lainnya. Efek ini menunjukkan bahwa bagaimana informasi dapat ditransmisikan secara perlahan atau cepat kepada investor. Meskipun awalnya korelasi antar pasar nasional rendah, hubungan pasar telah meningkat dan pasar saham di seluruh dunia cenderung bergerak sejalan atau in tandem selama masa krisis seperti pandemi. Pembahasan yang kedua terkait kajian empiris mengenai kontagion dan krisis sebelumnya. Kontagion dipelajari dengan membandingkan peningkatan korelasi antar pasar selama masa krisis dan dengan periode stabil. Krisis masa lalu menunjukkan transmisi antar pasar, seperti crash pasar saham Amerika Serikat Oktober 1987 memenuhi pasar Eropa dan Asia Pasifik. Pasar AS dan Eropa memiliki struktur yang serupa sebelum krisis 1987. Namun krisis finansial Asia tahun 1997 dan 1998 tidak menular ke AS atau Eropa, dan krisis finansial global 2007-2008 hanya berdampak signifikan pada pasar Eropa. Pasar saham AS diakui sebagai yang paling berpengaruh secara global dan pemimpin informasi pasar. Studi Rijanto pada tahun 2017 menemukan bahwa pasar AS secara signifikan, secara konsisten mempengaruhi pasar S&P. Studi terbaru oleh Yildirim dan Kamaluddin et al. Menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara pasar saham pada masa COVID-19. Kemudian, pembahasan yang ketiga terkait fokus penelitian dan implikasi zona waktu. Studi ini memberikan perspektif yang berbeda dengan berfokus pada hubungan harga saham penutupan ke pembukaan atau close to open, yang mana sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada hubungan close to close. King dan Watwani berpendapat bahwa harga pembukaan mengandung volume informasi yang signifikan, yang perdagangan yang tidak tumpang tindih antar pasar utama AS, Inggris, Eropa, dan ASEAN 5 memberikan uji yang jelas tentang bagaimana informasi ditransmisikan. Dapat kita lihat dari gambar ini, yaitu perbedaan zona waktu antara pasar negara-negara Eropa dan negara-negara ASEAN 5. Kita lanjut ke analisis data. Yang pertama, ada data dan variabel. Data yang digunakan yaitu data harian indeks harga saham, periode penelitian 2 Januari 2019 hingga 31 Juli 2020. Pembagian set data menjadi dua periode independen, yaitu sebelum COVID-19 pada rentang 2 Januari 2019 hingga 10 Januari 2020, atau sebelum kasus dilaporkan di luar Tiongkok. Dan set data yang kedua yaitu selama COVID-19, yaitu 13 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020, atau selama dan setelah penyebaran di luar Tiongkok. Bisa kita lihat di sini pada gambar ini, yaitu pergerakan harga saham dengan pembagian set data pada dua periode tersebut. Variabel independen juga merupakan yang bagian dari analisis data ini, yaitu harga penutupan harian sebagai variabel independen, yaitu sebagai informasi yang diterima pasar S&P 5 saat dibuka dari indeks harga saham AS atau DDIA, FTSE 100 atau Inggris, DAX, CAC, MIB, dan IBEX atau Eropa. Variabel dependent atau pembukaan, yaitu harga pembukaan harian indeks saham S&P 5. Semua variabel diubah ke dalam bentuk logaritma natural untuk analisis. Langkah-langkah analisis yang dipakai yaitu yang pertama, statistik deskriptif. Dilakukan untuk mendapatkan gambar umum mengenai asumsi, distribusi, dan karakteristik setiap variabel. Kemudian yang kedua yaitu uji stasionaritas atau unit root test. Dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat integrasi setiap variabel menggunakan uji augmented decay-fuller atau ADF dan Philip Heron atau PP. Tujuannya adalah memastikan tidak ada variabel yang terintegrasi di luar tingkat satu, yang merupakan syarat untuk model ARDL. Kemudian yang ketiga yaitu analisis jangka panjang atau ARDL. Analisis ini menggunakan pendekatan autoregressive distributed lag atau ARDL bonding test oleh Besaran et al. Keunggulan ARDL adalah kemampuannya menganalisis hubungan antar variabel dengan tingkat integrasi yang berbeda atau campuran, asalkan tidak ada variabel yang terintegrasi di atas satu. Yang keempat adalah uji diagnostik, dilakukan untuk menguji kecukupan dan ketahanan model, termasuk uji normalitas atau korelasi, heteroskedastisitas, uji spesifikasi persamaan atau Ramsey reset, dan uji stabilitas atau QSAM, dan QSAM of square test. Dan yang kelima adalah uji batas atau bond test untuk pengujian kointegrasi. Hipotesis yang pertama yaitu kointegrasi, hubungan keseimbangan jangka panjang, menguji apakah pergerakan harga saham AS, Inggris, dan Eropa secara signifikan memengaruhi harga saham ASEAN 5 dalam jangka waktu yang lama. Hipotesis ini diuji menggunakan condition RDL model persamaan dua, yaitu rumus sebagai berikut. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu dampak jangka panjang atau long run effect, menguji secara spesifik apakah pergerakan harga saham AS, Inggris, dan Eropa secara signifikan mempengaruhi harga saham ASEAN 5 dalam jangka waktu yang lama.
Hipotesis ini diuji menggunakan kondisional ARDL model persamaan dua, yang mana rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis kausalitas jangka pendek atau short run causality, menguji apakah perubahan harga saham AS, Inggris, dan Eropa menyebabkan perubahan jangka pendek atau harga saham ASEAN 5. Ini merupakan bukti dari efek penularan atau contagion atau transmisi informasi yang cepat antara pasar akibat perbedaan zona waktu. Hipotesis ini diuji menggunakan ECM ARDL atau Error Correction Model Based on ARDL. ARDL persamaan 3 sebagai berikut. Hasilnya, hasil kointegrasi jangka panjang, pada COVID-19 hanya Filipina yang menunjukkan hubungan kointegrasi jangka panjang dengan pasar AS, Inggris, Eropa. Selama COVID-19, hampir semua pasar ASEAN 5, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, menunjukkan hubungan kointegrasi kecuali Thailand. Ini mengindikasikan ini mengindikasikan bahwa krisis bahwa selama krisis pasar-pasar ini bergerak bersama dalam jangka panjang kecuali Thailand. Hasil dampak jangka panjang atau ARDL coefficient pada Filipina satu-satunya pasar yang terkontegrasi sebelum dan selama COVID-19, sebelum dipengaruhi signifikan oleh AS, Inggris, Prancis, dan Italia. Kemudian pada Malaysia selama COVID-19 dipengaruhi signifikan oleh AS, Inggris, Jerman, dan Prancis. Dan pada Indonesia selama COVID-19 dipengaruhi signifikan oleh Inggris, Jerman, dan Spanyol. Hasil kausalitas jangka pendek atau ICM-ARDL, bukti kontagion, hasil kausalitas memberikan bukti substansial penurunan antar pasar selama pandemi. Pada Singapura secara signifikan disebabkan oleh pergerakan harga pasar AS, Inggris, dan Eropa sebelum dan selama COVID-19 atau menunjukkan ketergantungan. Pada Malaysia, perubahan pasar AS, Inggris, dan Eropa secara signifikan menyebabkan perubahan di pasar Malaysia selama COVID-19. Dan pada Filipina dipengaruhi signifikan oleh Inggris, Jerman, dan Italia sebelum dan selama COVID-19. Kesimpulan, pasar saham ASEAN 5 memiliki peningkatan keterkaitan atau kointegrasi dengan pasar AS, Inggris, dan Eropa selama pandemi COVID-19 yang mendukung adanya efek penularan atau contagion. Pasar ASEAN 5 rentan terhadap informasi yang terakumulasi dari pasar AS, Inggris, Eropa pada saat pembukaan pasar. Pasar paling terpengaruh adalah Filipina karena kointegrasi terjalin sebelum dan selama COVID-19. Pasar paling tahan adalah Thailand karena tidak ada kointegrasi yang terdeteksi sebelum maupun selama COVID-19. Saran rekomendasi bagi investor trader ASEAN 5 disarankan untuk berpartisipasi dalam pasar asing selain AS, Inggris, dan Eropa yang menunjukkan bahwa kointegrasi minimal atau tidak ada sama sekali. Hal ini penting untuk mitigasi dan pengelolaan risiko portofolio pada saat pembukaan pasar, terutama selama krisis global. Kemudian saran arah penelitian masa depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencangkup periode yang lebih lama, termasuk periode pasca COVID-19 seperti reaksi pasar terhadap vaksinasi untuk memberikan wawasan lebih lanjut. Demikian paparan saya terkait pembahasan artikel pra dan pasca COVID-19, dampak pasar saham AS, Inggris, dan Eropa terhadap pasar saham S&P 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.